Halo semuanya, jumpa lagi di channel gua, Herpep. Oke, di video kali ini kalian ditemani oleh gua, yaitu Heri Alfiandri. Di video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Journey to the West yang dirilis pada tahun 2013. So, simak videonya. Di scenes pertama, terlihat gadis kecil yang sedang bernyanyi di atas perahu milik ayahnya. Kemudian, dia mengatakan bahwa terdapat siluman di dalam sungai. Akan tetapi, ayahnya mengatakan bahwa tidak ada siluman di sungai tersebut. Agar meyakinkan anaknya bahwa sungai tersebut tidak ada silumannya, ayahnya pun masuk ke sungai untuk menghibur anaknya. Anak tersebut pun terhibur dan tertawa melihat aksi ayahnya. Kemudian, hal mengerikan pun terjadi. Ayah gadis kecil tersebut diseret ke sana kemari oleh siluman tersebut. Anaknya pun masih mengira bahwa itu bagian dari aksi ayahnya. Tiba-tiba darah pun muncul ke permukaan air. Scenes berpindah ke penduduk yang sedang berduka atas kejadian tersebut. Karena ini adalah kejadian yang mengerikan, warga pun memanggil pendeta untuk menangkap siluman tersebut. Kemudian, pendeta tersebut membaca mantra dan melempar bahan peledak ke dalam sungai. Kemudian muncul seekor pari raksasa yang sudah mati dan dianggap siluman oleh pendeta dan penduduk di situ. Kemudian, datanglah seorang pemuda berambut panjang dan mengatakan bahwa pari tersebut bukanlah siluman, melainkan pari biasa yang berukuran besar. Dan masih terdapat siluman di dalam sungai tersebut. Pria tersebut bernama Chen Xuanzang. Kita panggil saja Chen. Karena tidak terima dengan perkataan Chen dan hanya dianggap bualan, pendeta pun meracuni pikiran warga untuk menghukum Chen karena dianggap menyebar hoak di saat sedang berduka. Chen pun diamuk massa oleh warga dan digantung untuk dibakar hidup-hidup. Pendeta pun mengatakan bahwa dia telah membunuh siluman tersebut dan tidak ada lagi siluman di dalam sungai tersebut. Kemudian, pendeta pun melakukan testimoni dengan menggunakan anak buahnya yang diceburkan ke sungai. Dan aman-aman saja. Karena merasa aman, warga pun berhamburan melompat ke dalam air. Kemudian, saat warga berenang di dalam sungai, Chen melihat siluman tersebut di ujung sungai. Chen pun memperingati warga untuk keluar dari air. Namun, tidak ada yang mempedulikannya. Seorang ibu-ibu pun menjadi korban terkaman siluman tersebut. Warga pun panik dan berusaha keluar dari air. Pendeta pun mengatakan bahwa akan aman bila mereka berada di tempat tinggi. Tiba-tiba, warga pun panik dan menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk si pendeta gandungan tersebut. Chen pun berteriak kepada warga untuk tidak bergerak dan berpura-pura untuk mati. Kemudian, ibu dari gadis kecil tersebut memberitahu ke anaknya untuk tidak bergerak dan tetap di tempatnya. Anaknya pun menangis dan berlari ke arah ibunya. Tiba-tiba, gadis kecil tersebut pun ditarik ke dalam oleh siluman tersebut. Ibunya pun mencoba untuk menyelamatkan anaknya. Warga pun ikut membantu dengan cara melepaskan dan memotong tentakel atau lidah dari siluman tersebut. Anak kecil tersebut pun terjatuh dan ditangkap oleh ibunya. Kemudian, anak tersebut diterkam oleh siluman tersebut. Tak tinggal diam, ibunya pun melompat ke dalam air dan memburu siluman tersebut. Ibunya pun ikut mati diterkam siluman. Kemudian anak bayi di dalam keranjang terlepas dari pegangan ibunya dan merosot ke bawah. Pendeta gandungan mencoba untuk menyelamatkan bayi itu. Tiba-tiba Chen pun terlepas dari ikatannya dan mencoba menyelamatkan bayi itu. Bayi tersebut hampir diterkam oleh siluman, tetapi berhasil diselamatkan oleh Chen. Chen pun meminta bantuan dari warga untuk menaikkan siluman tersebut ke darat. Warga pun membantunya dan berhasil karena bantuan seorang warga yang berbadan seperti sumo.
siluman pun berhasil dinaikkan. Kemudian siluman tersebut berubah menjadi seorang pria telanjang. Chen pun menyanyikan lagu 300 Kidung Anak untuk menceramai siluman tersebut. Karena membosankan, siluman tersebut pun mengajar Chen. Saat siluman itu menghajar Chen, datanglah seorang perempuan yang bernama Duan. Duan langsung menghajar siluman itu dan dimasukkan ke kain jimat untuk mengurung siluman ke dalam bola besi. Setelah itu siluman pun berubah menjadi seperti boneka gantungan kunci. Warga pun berterima kasih kepada Duan karena sudah berhasil menangkap siluman itu. Chen pun dengan rasa kecewa pergi ke kediaman gurunya. Setelah sampai ke kediaman gurunya, Chen pun menceritakan kegagalannya. Kemudian guru Chen menceritakan bahwa siluman yang dilawan di sungai tadi sebenarnya orang baik yang dituduh menculik anak. Setelah mendapat pencerahan dari gurunya, Chen pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian kita akan beralih ke sepasang kekasih yang sedang melakukan perjalanan dan terhenti di sebuah goa yang di dalamnya tampak seperti restoran. Tempat tersebut bernama penginapan Gao. Mereka berdua pun dihidangkan makanan berupa babi panggang. Karena menurut si wanita babi panggang tersebut enak, dia pun menanyakan siapa pemasaknya. Pemasak itu disebut dengan Zhu Ganglei atau master daging yang wajahnya begitu glowing. Tiba-tiba Zhu Ganglei itu berubah menjadi sangat sadis. Ternyata lilin hiasan yang terpasang di tembok merupakan senjata Zhu Ganglei. Tanpa basa-basi, dia pun menebas sepasang kekasih tersebut dengan senjatanya. Kemudian scenes berganti ke Chen yang sedang berjalan memasuki tempat tersebut dan disambut oleh waitersnya. Terlihat sangat ramai orang dalamnya, termasuk sepasang kekasih yang tadi ditebas. Anehnya, mereka hanya diam saja. Akan tetapi di penglihatan Chen, mereka sudah mati bersimbah darah. Lalu, Chen mengatakan bahwa ia adalah pemburu siluman dan menyuruh waiter tersebut untuk menampakkan wujud aslinya. Chen pun meninju wajah waiter tersebut. Entah dari mana, Duan muncul dan meninju wajah waiter tersebut sampai menjadi abu. Dia pun menghajar seluruh penghuni tempat tersebut. Dan keluarlah master daging atau Zhu Ganglei yang merupakan siluman babi. Mereka pun bertarung. Pertarungan itu dimenangkan oleh Duan. Dibantu oleh Chen, siluman itu berhasil dimasukkan ke dalam karung perangkap siluman dengan cara disedot menggunakan mulut Chen dan dimasukkan ke dalam karung itu. Tapi siluman itu berontak dan berhasil melepaskan diri. Chen dan Duan pun lari menyelamatkan diri. Chen berterima kasih kepada Duan. Duan pun ingin memberikan Chen kecupan, tetapi Chen menolak dan berlari meninggalkan Duan. Chen kembali ke kediaman gurunya dan menceritakan ceritanya. Seperti di awal, gurunya Chen pun menceritakan asal-muasal siluman tersebut.